yang terkenal dengan Bumi Rafflesia. Dan yang kita hormati Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Bapak Kepala Bidang, Ibu Kepala Bidang, serta Bapak Ibu Kacaptin atau yang mewakili, Bapak dan Ibu Ketua MGBK, MGBS, MKKS, serta Bapak dan Ibu undangan yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi rahmat, nikmat serta karunia dari Yang Maha Kuasa sehingga kita masih dapat bersilaturahim di ruang sidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu ini dalam rangka agenda tunggal kita sebenarnya. Bila kita katakan silaturahmi dan menjalin kerjasama, ya, India Bengkulu dalam hal ini ya berkenan di bidang pendidikan dan alhamdulillah syukur. Jadi Kang Hijab, pokoknya saya mengharapkan ya beliau datang ke Bengkulu biar lihat seperti apa kondisi kami di Bengkulu sehingga nanti kita bisa juga mengembangkan sayap kita untuk ke India, bukan hanya ke negara-negara yang lain, tetapi India juga kita sudah menjalin kerjasama. Ya. Apalagi tadi kami sudah berbincang-bincang dengan beliau, ya banyak sekali ide-ide dan gagasan-gagasan beliau yang memang untuk berkolaborasi di dalam membangun institusi pendidikan kita khususnya di Provinsi Bengkulu ini. Jadi untuk itu kami pertama kali mengucapkan selamat datang kepada Kang Muhija, jembatani kita untuk tadi kita sama-sama sinergi membangun pendidikan, terutama kerjasama Indonesia ya dalam hal ini Bengkulu dengan India. Nah, kami sebenarnya juga punya program banyak juga ya, mudah-mudahan ke depan juga kita bisa disupport oleh Kang Muhija. Jadi sekali lagi Kang, selamat datang di Provinsi Bengkulu. Itu yang Pak Eri katakan tadi, ini ada memang kita ini masih Bengkulu masih jauh tertinggal. Nah, maka untuk mengejar ketertinggalan itu tentu kita perlu lompatan-lompatan, terobosan-terobosan. Nah, ini salah satu jalan, ya salah satu momen yang luar biasa bagi kita. Karena apa? Ya Kang Muhija sudah datang jauh-jauh dari India untuk memberikan support dengan kita. Nah, kenapa kita yang disupport tidak mau? Ya, nah tentu ini merupakan nilai poin atau starting point bagi kita, ya agar memang betul-betul Provinsi Bengkulu nanti bisa bersinergi dengan negara India. Ini harapan kita. Jadi kepada Bapak dan Ibu rekan-rekan pada hari ini, ya, dan ini kiat, perlu strategi. Nah, mudah-mudahan nanti dengan apa yang disampaikan oleh Kang Muhija, ya mungkin ini akan bisa kami adopsi. Ya, bagaimana yang sudah diterapkan di India, ya mungkin akan kita terapkan juga di Provinsi Bengkulu. Nah, mudah-mudahan melalui kebersamaan kita ini, ya sekali lagi kami mengharapkan sumbang saran, sumbang pemikiran, terutama juga dari rekan-rekan agar apa? Agar memang nanti bisa kita sinergikan, terutama bergerak di bidang pendidikan. Kami juga mungkin nanti ini karena kalau kami lihat ini Kang Muhija, goyangan itu kan kebudayaan itu kembali ke Dikbud, ya. Nah ini juga perlu karena beliau tadi sudah ini luar biasa sudah menjadi catatan bagi Pak Eri. Pak Eri kalau berkunjung ke India nanti ya kita akan kerjasama. Nah, maksud saya kan sekali kerjasama di bidang pendidikan mungkin ya tadi kebudayaannya juga mungkin sekali-kali kami juga nanti akan pentas juga ini Kang Muhija karena Dol Bengkulu itu terkenal di seluruh dunia itu. Nah mungkin kita ajak misalnya sekali-kali misalnya Kang Muhija ada hajat di India, kita pentaskan dol kita. Ya. Nah, begitu juga dengan kita misalnya hajat besar di Bengkulu, kita tampilkan goyang India misalnya, kita minta sama Kang Muhija. Nah, artinya ini artinya menjalin kerjasama di bidang pendidikan itu ya bisa kita kembangkan mungkin di bidang seni budaya karena kita sudah ada fasilitator kita Kang Muhija ya, tinggal nanti ya bagaimana kita mengemas ini, bagaimana kita mengadopsi ini. Karena apa ini momen yang luar biasa, saya katakan luar biasa. Dan ini karena udah ada janjian dengan Pak Eri makanya datang karena nggak enak kalau udah janji.
Dan saya udah minta janjian dari Pak Eri untuk harus datang ke India sekarang. Ya. Oke, jadi Bapak Ibu, untuk kenalan saya sendiri, nama saya Raffi, berasal dari India, tapi sudah 23 tahun tinggal di Indonesia, di Jakarta. Dan memang ini pertama kali ke Sumatera. Dan mudah-mudahan ini bukan yang pertama tapi dan kali terakhir, tapi ya mudah-mudahan dengan harapan kami dengan kerjasama ya saya bisa datang ke Bengkulu secepatnya. Jadi ada banyak hal. Jadi objektif kami adalah Bapak Ibu, bagaimana siswa-siswi kami, orang tua kami, guru BK, kepala sekolah, sistem pendidikan India atau Indonesia khususnya di Provinsi Bengkulu bisa meningkatkan. Itu objektifnya. Right? Jadi untuk itu kita ada banyak hal Bapak Ibu untuk kerjasamanya ya. Jadi nanti izin saya share informasi yang itu. Nah, walaupun udah 23 tahun ya, jujur ke Sumatera ini pertama kali ya. Jadi saya juga ya baru tahu ini ada Bukit Barisan yang luar biasa yang sebelumnya. Karena kalau kita lihat dari Jawa itu kelihatannya gampang Bapak Ibu ya. Dan saya pikir ya Jawa yang paling luas provinsinya atau paling luas pulaunya. Tapi baru tahu Sumatera jauh lebih luas kalau banding sama Jawa. Jawa sebenarnya nggak ada apa-apa. Kalau Sumatera itu jauh lebih besar karena dari selatan ke utara itu bisa sampai 3.000 km. Ya, jadi ada banyak hal yang saya lagi belajar Bapak Ibu. Dan juga walaupun itu kan pertama kali ke Sumatera Bapak Ibu, jujur hati ini udah Indonesia karena 23 tahun tinggal di Indonesia. Jadi Bapak Ibu bisa lihat saya selalu pakai batik. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita mau sharing informasi sedikit tentang India, pendidikan India. Nah, pasti Bapak Ibu mau tanya, oke, kita kan mau kerjasama, tapi kenapa India ya Bapak Ibu? Pasti ada pertanyaannya. Dan kalau saya tanya sama Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu kenal India? Saya yakin semua Bapak Ibu kenal India. Tapi kenal India untuk apa? Karena Shah Rukh Khan, right? Dan ada Layang Kajol, right? Amitabh Bachchan, itu listnya bisa panjang Bapak Ibu. Sampai di Jakarta itu kan ada satu tabloid di mana yang kalau saya duduk di dalam taksi, pasti karena mukanya India ya Bapak Ibu, ya hatinya kan gak bisa dikelihatan, jadi mereka tahu saya orang India, langsung ngomong tentang Bollywood. Dan mereka bilangin ini Amitabh Bachchan punya berapa anak, yang mereka yang tahu Bapak Ibu, mereka yang tahu lebih banyak dari saya, dan saya malu jujur. Karena mereka yang tahu informasi lebih dari saya, karena saya nggak tahu banyak hal tentang hal itu Bapak Ibu. Tapi yang mereka yang tahu, tapi itu adalah yang connect. Jadi langsung kita bisa connect, kita bisa dibicarakan. Tapi hari ini Bapak Ibu saya ingin mau sampaikan bukan cuma hal Bollywood, tapi ada hal banyak yang lain yang masyarakat Indonesia belum tahu Bapak Ibu. Dan juga untuk kerjasama, kenapa ada negara India yang salah satu option yang bagus, itu juga kita diperjelaskan Bapak Ibu. Jadi ini adalah negara India Bapak Ibu, kalau kita lihat negara besar, right? Dari utara sampai selatan itu kan bisa 3.000 km, dari timur sampai barat 3.000 km. Penduduknya 1,3 miliar orang seperti tadi yang Pak Edi juga disampaikan. Jadi hampir 5 kali lipat kalau kita banding sama Indonesia. Ya, dan juga kalau kita lihat bahasa sama seperti Indonesia Bapak Ibu, kita ada banyak bahasa. Walaupun kita bilang bahasa India atau bahasa Hindi, tapi kita di India Bapak Ibu bahasa pengantar untuk pendidikan adalah 100% pakai bahasa Inggris karena turunannya dari Inggris Bapak Ibu. Jadi ini adalah hal sesuatu yang menarik karena kalau kita bilangin di pendidikan, karena kalau kita ingin mau siswa-siswi kami mau pergi ke luar negeri atau ada pengalaman di luar negeri, pasti ada bahasa yang penting ya Bapak Ibu. Ya. Terus yang agama Bapak Ibu, kita sama seperti Indonesia, kita kan negara sekuler, kita yang akui semua agama termasuk Islam. Dan untuk informasi Bapak Ibu, India adalah negara yang penduduk Islam nomor 2 di dunia. Setelah Indonesia adalah India dengan penduduk 200 juta penduduk Islam di India. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita mau cari makan halal, kalau kita mau cari masjid, gampang. Kita masih bisa ikutin dengan ibadah kami Bapak Ibu ya. Terus juga yang currency namanya rupiah, banyak yang hal yang mirip. Dan juga yang sistem pendidikan India Bapak Ibu itu nomor 3 di dunia. Di India itu nomor 3 di dunia Bapak Ibu. Dan kita sebenarnya negara yang besar, dan Bapak Ibu bisa lihat ini kan ada banyak warna-warni. Di Indonesia kita ada 34 provinsi, di India kita ada 36 provinsi Bapak Ibu. Dan ya memang itu kan ada banyak warna-warninya di sini, yang itu adalah semua provinsi. Yang penting Bapak Ibu,
kalau saya lihat ini ya Bapak Ibu, di sini ada kota Bangalore di selatan. Ini adalah the Silicon Valley of Asia. Jadi sekarang kalau kita bilang yang komputer IT, teknologi, semua perusahaan di seluruh dunia, selain ada di Amerika, ada di kota Bangalore. Perusahaan apa aja Bapak Ibu di dunia, pasti mereka punya kantornya di Bangalore. Dan kalau kita bilang tentang kesehatan atau keperobatan, ya Bapak Ibu juga tahu yang waktu COVID, yang cuma ada beberapa negara yang keluaran vaksin sendiri. Itu kan ada Inggris, ada Amerika, ada Cina, dan ada India juga punya vaksinasi sendiri yang obatnya. Jadi itu adalah di kota Chennai, Bapak Ibu. Dan sekarang kota Chennai sama kota Medan udahlah seperti sister city. Artinya ya mereka udah ada banyak kerjasama. Dan saya baru dapat informasi dari Embassy of India tahun depan, ya mungkin 2 bulan lagi, ada pesawat langsung dari Medan ke Chennai. Jadi gak harus ke Kuala Lumpur, gak harus ke Singapura, langsung dari Chennai bisa ke menuju ke Chennai Bapak Ibu. Jadi dan juga Bapak Ibu ya, jadi ya jika Bapak Ibu ingin mau ketemu sama Syahrukh kan Bapak Ibu, itu adalah yang ini Bapak Ibu, ini adalah kota Mumbai. Ya, semua Bollywood itu adalah yang kotanya di mana semua artis-artis mereka tinggal di sana. Kita juga yang kalau ada Taj Mahal Bapak Ibu, itu adalah provinsi namanya Uttar Pradesh, yang di sini adalah Agra Taj Mahal. Kita juga adalah yang Gurung yang di provinsi Rajasthan, dan di utara Bapak Ibu kita ada salju. 365 hari ada salju, karena kadang-kadang masyarakat Indonesia ingin mau ke tempat untuk pariwisata, untuk yang tempat di salju. Dan mereka mau ke Eropa mau buang banyak uang, tapi sebenarnya bisa ke India karena jauh lebih murah Bapak Ibu. Right? Itu PP bisa sekitar 5 juta tiketnya, nggak mahal Bapak Ibu, banding sama Eropa yang bisa mungkin 15 jutaan. Terus Bapak Ibu, ini kan ada negara India, ya kita kan ada pulau, ada Andaman dan Nicobar Island, terus adalah yang Lakshadweep. Bapak Ibu, ini kita lihat ada banyak pulau ya Bapak Ibu. Ya, ini sebenarnya adalah Nusantara kami Bapak Ibu. Ini adalah Indonesia sebenarnya. Jadi India dan Indonesia sebenarnya adalah maritime tetangga. Jadi kalau kita lihat dari Banda Aceh ke Andaman dan Nicobar Island yang adalah India, cuma 150 km. Jadi kalau karena kadang-kadang masyarakat pikir oh India kayaknya jauh sekali, tapi sebenarnya kalau kita lihat itu cuma 150 km. Makanya Bapak Ibu, waktu ada tsunami yang terjadi di Aceh, India juga kena, karena kita adalah tetangga Bapak Ibu. Ya, untuk sistem pendidikan India Bapak Ibu mirip dengan Indonesia. Kita adalah yang SD, ada SMP, ada SMA, ada S1, ada S2, ada S3, sama persis seperti itu. Untuk S1 Bapak Ibu, kita kan ada 2, ada yang untuk 3 tahun, ada yang untuk 4 tahun. Untuk program teknik 4 tahun, program non teknik adalah 3 tahun. Tapi juga kita adalah yang untuk kalau kita mau yang medicine atau kedokteran itu kan 5 tahun, dan S2 adalah 2 tahun Bapak Ibu, dan S3 juga adalah yang 3 tahun. Nah, untuk pendidikan India, kenapa pendidikan India Bapak Ibu? Pendidikan India karena pertama, universitas pertama Bapak Ibu di seluruh dunia itu berasal dari India. Namanya Takshila Universitas. Bapak Ibu silakan bisa Google. Universitas pertama yang di seluruh dunia itu adalah berasal dari India. Karena persepsi kami adalah kalau universitas pertama, oh mungkin itu dari Inggris, oh mungkin itu Oxford, atau mungkin itu kan yang dari Amerika. Tapi sebenarnya universitas pertama adalah dari India. Dan zaman dulu Bapak Ibu, yang universitas terbaik yang ada di Indonesia adalah Universitas Sriwijaya Bapak Ibu, yang ada di Palembang. Waktu itu banyak siswa, banyak dosen, banyak guru, mereka dari Indonesia, dari Universitas Sriwijaya pergi ke India karena memang universitas pertama adalah dari India. Dan setelah itu yang rute yang mereka ambil Bapak Ibu itu adalah namanya rute ilmu atau knowledge route. Kita masih ingat yang rute sutra atau the Silk Route, ya untuk perdagangan, untuk bisnis. Tapi yang rute ini nggak tahu Bapak Ibu kenapa dihilangkan, dan itu adalah sesuatu dari 7 tahun yang lalu kita ingin mau berkembang. Bagaimana India dan Indonesia bisa kerjasama di bidang pendidikan yang sebenarnya udah ada zaman dulu, tapi nggak tahu kenapa yang hari itu diputuskan. Yang kedua adalah India adalah the largest education system. Kita ada lebih dari 40.000 universitas Bapak Ibu. Karena penduduknya 1,3 miliar orang. Ya, kita ada 40.000. Bandingin ya Bapak Ibu, maaf di Indonesia kita PTN adalah sekitar 5.000. Ya, di India kita adalah 40.000 universitas.
Ya, dan itu nomor dosen-dosen dengan kualifikasi PhD nomor 4 di dunia. Itu kan sampai Amerika, Jerman, dan Inggris itu adalah India. Dan juga yang program-program kita tersedia Bapak Ibu itu hampir semua program yang kita tersediakan ya, dan itu udah akui di seluruh dunia. Tapi dengan biaya Bapak Ibu jauh lebih hemat. Itu adalah yang penting. Karena India dan Indonesia adalah negara yang kelas menengah. Ya Bapak Ibu, kelas yang yang kelas menengah atas itu kan negara US, UK, Australia. Tapi India mirip dengan Indonesia yang adalah kelas menengah. Jadi makanya itu kan biaya hidup jauh lebih terjangkau. Nanti kita dijelaskan. Dan programnya Bapak Ibu kita tersediakan semuanya, mau yang artificial intelligence, machine learning, silakan Bapak Ibu, apapun ada program perlu kita semua ditersediakan. Dan juga Bapak Ibu untuk informasikan, kita kan ada program namanya yoga. Ya Bapak Ibu pasti kenal yoga ya Bapak Ibu, tapi kenalnya seperti extracurricular atau mungkin adalah untuk olahraga ya Bapak Ibu. Tapi di India kita adalah yoga untuk gelar S1, S2 dan juga untuk S3 Bapak Ibu. Dan jujur aja Bapak Ibu, sulit sekali kalau kita mau belajar yoga karena kita pikir oh itu kan cuma olahraga, tapi sebenarnya itu yang susah sekali untuk itu. Dan juga buku Bapak Ibu. Kenapa pendidikan India? Karena buku. Maaf Bapak Ibu, kalau saya lihat dari 23 tahun tinggal di Indonesia, harga buku lumayan mahal ya Bapak Ibu di Indonesia. Makanya jarang siswa-siswi kami belajar dari buku. Kalau kita kasih buku ke mereka, jujur Bapak Ibu, 5 menit, 10 menit, ngantuk mereka. Tapi kalau kita kasih assignment atau kita kasih praktek, mereka senang sekali. Tapi, dan juga karena ada sistem seperti ini, siswa-siswi kami di Indonesia Bapak Ibu, biasanya mereka belajar dari PowerPoint. Ya Bapak Ibu, biasanya kan belajar dari PowerPoint. Pertanyaan kita harus ditanyakan adalah apakah PowerPoint cukup untuk dapat ilmunya? Apakah itu mereka siap untuk kompetisi ke depan? Jujur Bapak Ibu nggak bisa. Karena PowerPoint menurut kami adalah point of reference. Tapi buku adalah point of knowledge. Dan karena buku yang mahal Bapak Ibu, ya guru-guru juga nggak bisa paksain untuk beli buku, ya dan itu adalah berjalan seperti itu. Tapi jujur Bapak Ibu di India itu buku-bukunya murah sekali. Karena contohnya yang buku yang sekitar 600 halaman terbit bahasa Inggris, yang harganya mungkin bisa 600-700 ribu di Indonesia, buku yang sama Bapak Ibu di India bisa dapat kurang dari 100 ribu. Kurang dari 100 ribu. Dan mereka nggak usah di fotokopi di sana Bapak Ibu, karena fotokopi lebih mahal. Lebih bagus mereka beli yang hard copy-nya, yang aslinya. Ya, jadi itu adalah sistemnya Bapak Ibu. Dan di dalam kelas mereka wajib untuk bawa textbook. Dan waktu ada yang UTS sama UAS, gak ada yang multiple choice question. Itu adalah essay. Essay adalah open end. Jadi kalau mereka nggak baca buku, mereka nggak bisa dijawabkan. Tapi itu adalah ilmunya Bapak Ibu. Sistem pendidikan yang kualitas yang internasional, karena bukan cuma definisi, bukan cuma yang singkat, tapi benar-benar mereka harus belajar ilmunya. Karena buku adalah referensi untuk belajar Bapak Ibu ilmunya. Bahasa pengantar 100% pakai bahasa Inggris. Terus yang adalah yang blend of theory and practice Bapak Ibu. Karena kita di sana bukan cuma ajar yang teori, tapi adalah praktek. Buktinya adalah Bapak Ibu, di universitas terbaik di India, 95% siswa dapat kerja sebelum lulus. Ada jaminan Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu, di Indonesia saya nggak lihat. Cuman yang mungkin, maaf kalau saya bisa tersebut satu universitas yang menyediakan sepeda. Dan itu gratis, begitu pakai yang e-card gratis. Karena kalau yang mereka punya ID card itu ada chipnya di sana. Jadi pakai yang itu mereka bisa digunakan yang sepeda, ya mereka bisa keliling kemanapun di dalam kampus, dan setelah itu mereka bisa taruh. Dan orang tua kalau mereka mau lihat ini anak saya ikut kelas atau tidak, mereka dapat aksesnya. Jadi langsung mereka bisa lihat anak saya ada di dalam kelas atau tidak. Jangan sampai mereka lagi bohong, saya ada di kelas tapi mereka lagi mungkin mereka lagi di luar. Ini adalah fasilitas Bapak Ibu yang di India, tapi biayanya 2-2,5 juta biaya hidup per bulan. Biaya kuliah adalah sekitar tadi yang 15-20 juta per tahun Bapak Ibu. Bahasa pengantar 100% pakai bahasa Inggris. Dan halal yang itu fasilitasnya Bapak Ibu bisa lihat itu seluruh udah lengkap Bapak Ibu. Karena ini adalah informasi mungkin
kita belum tahu ya Bapak Ibu, dan itu adalah hal sesuatu kita mau disampaikan karena kita nggak harus pikirin tentang Eropa, Amerika dan lain-lain karena itu mahal Bapak Ibu. Itu bukan yang nggak bagus, itu bagus juga. Cuma mahal sekali. Apakah kita siap? Apakah orang tua kami bisa siap? Dan jujur Bapak Ibu, kalau ada siswa-siswi minat pergi yang ke luar negeri, contohnya ke US UK, cuma ada berapa? 1, 2, 3, 4. Tapi kenapa enggak, kalau kita benar-benar mau meningkatkan SDM, kita maunya 100-an siswa bisa dapat pengalaman dari luar negeri. Dan ini adalah satu hal Bapak Ibu yang kita ingin mau disampaikan. Itu aja Bapak Ibu mau disampaikan. Terima kasih banyak kesempatan ini. Sekali lagi saya minta maaf jika ada kesalahan atau kekurangan waktu ngomong bahasa Indonesia. Dan silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan atau apa, silakan Bapak Ibu. Terima kasih. Thank you.